Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jazakumullah ahsanul jaza kepada Pak Haji Yun dan jamaah Masjid Nurul Jamil, baik yang hadir di majelis masjid yang semoga Allah berkahi ini maupun jamaah yang ada di rumahnya sambil bahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, barokah dan maghfirah buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimaksud Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya. Kami sekalipun beda travelnya ya, diundang ku Allah. Yang pertama Pak Haji Yun gitu ya. Kemudian saya bawa sekitar 30 jamaah. Kemudian Pak Ustadz Imron juga. Mohon doanya mudah-mudahan ibadah kami mabrur ya. Dan kami juga berdoa semoga Bapak Ibu yang istiqomah hadir di majelis ini oleh Allah Subhanahu wa taala diundang untuk bisa ibadah ke tanah suci, baik yang sudah pernah maupun yang belum ya. Jadi upami kita di tanah air, Bapak Ibu ketika sholat lihat makam Ibrahim atau lihat Ka'bah itu dari sejadah ya. Jadi orang teh ngabayangkeun teh di sajadah ya. Tapi ketika di tanah suci mah nyari-nyari tempat teh salat teh hoyong ninggal ka Ka'bah ya. Jadi cari-cari tempat kukulingan gitu ya supaya salat menghadap Ka'bah. Akan terasa beda ketika salat langsung di depan Ka'bah gitu ya. Dan bisa jadi kita urutan yang pertama dari sekian ribu jamaah ke belakang ya. Saya berdoa semoga Bapak oleh Allah dimudahkan untuk bisa pergi ke tanah suci ya. Ibu bapak, hari ini saya diamanahi untuk membahas tentang saum ya. Izinkan saya hari ini coba akan membahas salah satu kitab. Ini Ibnu Jauzi, namanya kitab Talbisul Iblis ya, terhadap ahli saum. Pak, Ibu, berapa hari lagi kita saum Ramadan? 19 ya. Karena itu ada yang tanggal 11 Pak Haji ngabitan nanti. Ada yang tanggal 12. Tapi akhirnya mah mudah-mudahan sama. Kalau lihat di kalender itu akhirnya sama. Satu Syawalnya ya. Awalnya yang agak beda start ya. Ya, kita mudah-mudahan terdewasakan dengan beberapa kejadian yang beda penetapan satu Syawal ya. Bapak Ibu, tidak terasa semakin menghitung hari dan kita disunahkan di bulan Saban itu sering ibadah saum ya, sebagai persiapan kita ketika menghadapi bulan Ramadan. Ibu bapak, saya mau nanya, kenapa ibadah yang Allah tetapkan kepada kita itu senantiasa diulang-ulang? Ibadah sholat kan tidak cukup sekali ya. Sampai sehari sholatnya seberapa kali? 5 waktu. Itu yang wajibnya, belum yang sunat. Kemudian zakat juga itu hampir bisa dipastikan kita berulang-ulang. Ramadan juga itu berulang-ulang setiap. Jadi ada ibadah-ibadah yang harian terus terulang-ulang. Ada ibadah yang sifatnya pekanan kayak Jumat gitu ya, terulang-ulang. Ada ibadah yang sifatnya tahunan kayak Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kurban. Itu kan diulang-ulang. Termasuk ibadah umrah. Kalau seandainya saya nanya ke bapak-bapak dan ibu ini,
Kenapa Allah menetapkan ibadah itu diulang-ulang? Diulang lagi, gitu ya. Apakah tidak cukup misalnya seperti orang lain, yang penting yakin saja kepada Tuhan, gitu ya? Kenapa harus diulang? Bapak Ibu yang dimaksud sebenarnya dalam satu kitab yang pernah kami baca, kenapa Allah mengulang-ulang? Karena Allah ingin yang pertama, manusia itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman seseorang kepada Allah itu kadang bertambah, kadang pula berkurang. Bapak pakai HP, ada baterainya. Apakah ketika awal membeli sampai Bapak rusak itu HP, tidak dicas gitu? Dicas ya, untuk tajdidul, membarukan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi iman kita ketika agak sedikit terpengaruh oleh hal-hal yang sifat duniawi, kemudian kita cas lagi dengan ada Ramadan lagi, semangat lagi. Kemudian ada sholat lagi, kita ingatkan kepada Allah, semangat lagi kepada akhirat ya. Karena dunia mah lebih cenderung untuk melalaikan ya. Wa mal hayatud dunya illa laibu walah. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Jadi kadang-kadang lalai kita lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa ibadah kita diulang-ulang? Karena kita tidak tahu ibadah mana yang ketika kita melakukan mendatangkan rahmat, maghfirah dan rahmat dari Allah. Kalau Bapak ibadah sholat, kira-kira ibadah sholat itu mana yang oleh Allah terima itu membuka rahmat Allah? Cik, ibadah sholat itu mana? Ketika Bapak saum Ramadan, kira-kira saum Ramadan mana yang bisa membuka pintu surga kita? Ada yang tahu nggak saum Ramadan mana? Kita tidak tahu. Logikanya, analoginya seperti ini. Bapak, Ibu, kenapa sunnahnya kalau kita makan? Sunnahnya kalau kita makan kan selesai makan, kata Rasul, yul ikoha atau yul akoha di apa? Mana kita Pak? Dijilat gitu ya? Dijilat-jilat. Asok karena itu terakhir di rumah. Kalau sudah makan, itu suka jarinya dijilatin nggak? Halo, Pak? Jarang, saya yakin. Ustaz tuangna ngangge sendok, gitu ya. Ustaz dari mana tuangna ngangge sendok tidak pakai jari. Padahal Rasul makan jilat-jilat. Sampai ada yang bilang ke salah satu ustaz, dia seorang muslim, dia bilang, umat Islam mah jorok, terang jorok Pak. Nah jorok, dia macam kalau sudah makan dijilat-jilat, seolah-olah ortodok gitu ya, iman orang kampung gitu ya. Sehingga ustaz saya bilang kayak gini ketika itu, Cik, coba perhatikan siapa yang jorok atau bersihan mana, makan pakai tangan dengan makan pakai sendok. Kan dia bilang orang modern sekarang sudah tidak pakai tangan, makan pakai sendok, garpu ya. Di hotel jarang itu nyiapkan sendok sama garpu ya Pak Haji ya, aya wae itu mah wajib ya. Cik, Bapak Ibu saya nanya, bersihan mana makan pakai sendok sama pakai tangan? Setuju ya Pak ya? Pakai tangan. Kenapa kata guru saya? Kalau pakai sendok, apalagi di rumah makan, oleh sabaraha ratus jalmi eta dituang. Sendok yang sama kira-kira oleh seberapa ratus orang Pak dimakan, dan kita yakin bersih nanti dicucinya itu bersih gitu. Wallahu a'lam, kita hanya husnuzon saja gitu ya. Tapi Bapak pakai tangan, pernah Bapak nyewakeun tangan ke orang lain? Segan iya, nambutin. Pernah nyewakeun tangan ke orang lain? Terus ini sama cucu ya, atau pas nikahan mukul baheula berenya. Sawak limpung non tentunya. Akhirnya seperti itu. Tidak pernah kita tangan ini kita sewakan ke yang lain. Artinya tangan kita mah
kurang we hukum. Betul tidak Pak? Betul, gitu ya. Itu logika guru saya ketika ia jauh orang Islam tapi seolah-olah menghinakan Islam, memuliakan agama lain. Itu kumaha sampai kayak gitu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dibawa Subhanahu wa taala. Kira-kira kenapa Allah Rasulullah tuh sampai harus menjilat-jilat? Gitu ya. Kan dalam hadisnya mah satu, supaya memang makanan yang kita makan itu memang habis, itu nggak ada yang tersisa, betul tidak? Sampaikan Kang Ngajilan teh logikana teh si galon lapar kene, bukan kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan itu tidak ada yang tersisa. Artinya apa? Karena kita tidak tahu Pak Ibu, huapan mana. Huap, kalau bahasa Indonesia nggak huap non? Disuapnya, huapnya itu sampingnya. Huapan mana Bapak Ibu yang ketika kita menghuap itu mendatangkan keberkahan kepada kita? Kan nggak doa nanti Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami dari rizki yang Engkau berikan kepada kami, dan jagalah kami, pelihara kami dari azab neraka. Kira-kira huapan mana yang mendatangkan keberkahan sehingga tubuh kita jadi sehat? Yakin huapan pertama? Yakin jawaban kedua? Katilu? Kita tidak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya kita harus habiskan. Buat apa? Karena kita tidak tahu huapan mana yang mendatangkan keberkahan makanan yang kita makan. Seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kenapa oleh Rasul tidak disebutkan? Tidak sampai spesifik gitu ya. Bahwa Lailatul Qadar itu pada hari ganjil, 10 hari terakhir ganjil, tanggal sekian, gitu nggak disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Buat apa? Supaya kita nyari dari awal sampai akhir, itu Bapak. Sehingga kenapa ibadah kita diulang-ulang? Karena kita tidak tahu Ramadan mana yang Ramadan itu bisa menjadi pendatang rahmat dan barokah dari Allah. Itu ya. Insya Allah ke paham ya Bapak ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Bukan nama tong langkung jam tinap haji pelajiannya. Ya. Karena suruk mah tumanya suruk sampai jam 8. Bapak sedayana, ini pembahasan saya ini diambil dalam kitab ini Pak ya. Jadi apa rujukannya? Ini kitab Talbisul Iblis. Ini ketika saya ibadah haji dulu tahun 2015 ya. Jadi saya beli kitab ini oleh Ibnu Jauzi. Kenapa kami ini kitab itu Pak sangat simpel sekali ya, cuma satu jilid itu Ibnu Jauzi itu. Tapi sebenarnya begitu mendalam pemahamannya. Bapak-bapak, Ibnu Jauzi ini terinspirasi oleh hadis Rasul yang dari Hudzaifah Al-Yamani. Kata Ibnu Zaifah pernah nanya, inna nasa yas'aluna Rasulullah bil khair, kata Hudzaifah. Manusia itu banyak yang nanya kepada Allah tentang kebaikan. Ya Rasul, kalau saya sholat malam terus berapa pahala saya, gitu ya. Ya Rasul, kalau saya saum bagaimana Pak? Jadi sahabat kebanyakan nanya-nanya kebaikan yang dapat mendatangkan pahala. Tapi Hudzaifah Al-Yamani sebaliknya. Wa as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyari. Tapi aku bertanya kepada Rasul teh hal yang buruk. Kenapa? Kalau kebaikan mah banyak orang yang tahu. Kalau keburukan mah tidak banyak orang yang tahu. Akhafu ayyudrikahu, karena aku takut, karena aku tidak tahu aku melakukan perbuatan dosa itu. Karena aku tidak tahu itu. Ya, sehingga Hudzaifah mah kebanyakan nanya itu, ya Rasul apa aja yang kami tidak boleh itu, gitu ya, seperti itu. Nah seperti ini Bapak Ibu, coba lihat hadis yang pertama ya, keterangan yang pertama di sini ya. Iblis adalah musuh
utama manusia. Nah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak, saya sekali, Bapak juga sekali ya, biar ada barokahnya ya. Sasarangan baca istiadah 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang baca sasarangan 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Nah ini dalil bahwa setan atau iblis itu adalah musuh utama bagi manusia. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma fil ardi halalan thayyiban, apa-apa yang ada di muka bumi ini halal dan thayyib ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena langkah-langkah setan itu adalah karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi Bapak Ibu, Allah menjelaskan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu tahu seperti apa setan dan iblis? Tahu tidak? Bagaimana kita bisa waspada terhadap setan dan iblis kalau kita tidak tahu? Padahal Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa iblis dan setan itu musuh umat manusia. Musuh umat manusia karena kedengkian mereka. Setelah ribuan tahun mereka tinggal di surga, ya. Kemudian datanglah Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka terusir dari mana Bapak Ibu? Dari surga, gitu ya. Mereka semenjak itu timbul rasa kebencian kepada Adam, dan tidak hanya kepada Adam tapi juga ke anak cucunya. Ya. Kebencian itu diwariskan sampai-sampai iblis itu Bapak minta tangguh kepada Allah. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, aku minta Engkau menangguhkan hukumanmu kepadaku sampai yaumil yub'atsun. Ini keterangannya Bapak Ibu ya. Ini keterangannya ayat yang di bawahnya. Al-A'raf ayat 16-17. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau telah menghukum saya tersesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqima, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan Engkau yang lurus. Itu ikrar siapa Bapak Ibu? Ikrar iblis. La aqudannahum, aku akan menghalang-halangi mereka siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari depan, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Jadi iblis ayat yang sebelumnya itu, ya Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, maka berikanlah aku tangguhkan hukumanmu, tangguhkan azabmu sampai hari kebangkitan. Sehingga iblis itu Bapak Ibu, iblis Nabi Adam itu masih ada saat ini. Ya. Jadi iblis yang menggoda Nabi Adam itu masih ada saat ini, ribuan tahun.
Karena iblis itu dia tidak mengalami yang namanya kematian. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kenapa saya pernah menjelaskan kenapa Allah melamakan orang di alam barzah. Kan saya suka pernah ngejelasin ya bahwa kita mengalami berapa alam, Pak? 4 ya. Alam naon, Pak? Alam rahim, terus alam dunia, terus alam barzah, terus alam akhirat. 4 alam itu. Di alam rahim berapa lama, Pak? 9 bulan. Bapak kan nggak bisa cerita di alam rahim kalau bukan apa coba. Ya. Kemudian kita di alam dunia. Setelah alam rahim ke alam dunia, dijelaskan oleh Rasul, kita itu tinggal di alam dunia. Ummati baina sitin wasabin. Umur umatku itu antara 60-an sampai 70-an. Ya. Jadi yang sudah merasa 70-an itu warning tuh. Gitu ya. Padahal makan Ustadz anu ngora oge anu marawat gitu nya ya. Tapi Rasul menyebutkan antara itu 70-an, 60-an. Kemudian alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Rasul aja di alam barzah sudah 14 abad. Betul ya? Sekarang kan 1445, berarti sudah 15 abad Rasul itu. Belum Nabi Musa, belum Nabi Ibrahim, belum Nabi Nuh, belum Nabi Adam, berabad-abad. Setelah di alam barzah, baru ke alam akhirat yang unlimited. Setelah di alam barzah itu kenapa lama? Karena di alam barzah bagi bapak ibu yang punya amal jariah, itu pahalanya kan terus ngalir ya. Dan di alam barzah itu tidak ada iblis mau kurangan pahala. Jadi alam barzah itu nggak ada iblis yang kita tidak akan dikurangkan pahala. Kalau di alam dunia, Pak, di alam dunia, orang saum orang teh. Terus we bade buka, bari ngantosan adzan, aya kolak, aya naon. Jepret ke orang teh, jepret. Wilujeng bukanya. Cik Pak, bakal ngurangan atau nambahan pahala teh? Hah? Pasti ngurangan teh. Komo urang teh jaga keikhlasan makan? Ya, didistorsi kurang can kalau kita ngomongin batur pas puasa teh kurangan kene oke kapan. Jadi mungkin aja ibadah saum kita tidak full 100%. Tapi kalau Bapak punya amal jariah, sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang dimanfaatkan, kita setelah wafat juga terus ngalir pahalana yang tadi kurangan. Kenapa? Karena di alam barzah nggak ada iblisnya. Malah anu ngaganggu. Mun anak kita Allahumma gfirli wali walidayya walau makamur juga, aya nampi ka urang teh puluh 100. Ya, sehingga di alam barzah mah asalnya yang ada sempit, luas. Gitu ya. Yang asalnya gelap, agak terang. Nanya, "Ya Allah, ini tuh dari mana aku?" Kata malaikat, bidu'ai waladika laka, doa anak-anakmu setelah kau tiada. Jadi pul ke orang nampin hari di dunia sopa seueur di korting, nah orang teh kapan? Karena lama itulah kita, semakin lama kalau kita punya jariah terus. Kumaha terus aya nu jariahna teh aja. Masalah nanti orang geus boga jariah aja eta. Ya. Masalahnya itu Pak gitu ya. Nah, ini janji iblis. Ya. La'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka baina aidihim di depannya, wa min khalfihim di belakangnya, wa an aimanihim kanan dan kirinya, wala tajidu aktsarum sakin, supaya engkau tidak dapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu Bapak Ibu. Saum orang ke sejak itu. Ya. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Kita lihat Bapak Ibu lihat sini ya. Iblis untuk menyesatkan umat manusia, mereka all out. Mereka tidak pernah istirahat walau sejenak. Pernah iblis tidur?
Sebagaimana Hasan Basri pernah ditanya, apakah iblis juga tidur? Sehingga orang ya dijawab, andai kata iblis tidur, tentu kita bisa istirahat. Terlebih kepada ahli ibadah, iblis akan menggoda seoptimal mungkin agar ibadahnya tidak dilakukan. Apabila pun sampai terlaksana, bagaimana agar ibadahnya tidak sempurna? Ibnu Jauzi membuat buku khusus terkait tipu muslihat iblis ini dengan judul Talbisul Iblis. Nah, landasan itu. Jadi kalau seandainya iblis tidur, orang istirahat atau mali goda. Nah, iblis mah tidak tidur, Pak. Terus mereka goda umat manusia sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika ada orang mau beramal soleh, iblis halangan tak. Entong, bisa mantong, kalau bisa jangan. Tetap wae tahajud. Kan mau tahajud tuh. Tiris komo di dago siga kieu tiris mending keneh disalimutnya. Raos ya tegudu ka masjid cenah ke deui we. Tapi dipaksa. Ya maksa kita teh sampai ke air. Sampai tahajud. Di tahajudna nya. Ngeser wilujeng tahajud gitu ya. Atau tahajud dulu yuk gitu, bisa wae sih ya kumaha caranya. Oh sudah kayak gitu, tambahkan teh husu urang teh salatna kita rawat sakala sabaraha rakaat sabaraha ieu teh kadua katilu kaopat sabaraha kali ieu teh ya sujud sahwi we haban tiap rakaat ya. Itu iblis itu akan seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti supaya umat Islam dikurangkan. Bapak Ibu karaos teh? Halo? Karaos teh? Karaos kapan ya? Datos urang teh rahasia umum ya mah. Itu ikrarnya apa? Tah, Ibnu Jauzi sehingga beliau menyusun kitab ini, ya hati-hati ya teh. Ya. Ahli talbisul iblis kanu ahli saum. Jadi talbisul iblis teh tipu muslihat orang-orang tipu iblis terhadap orang mukmin. Da orang kafir wali ganggu Pak. Bapak hoyong di akhirat gancang dihisabna hoyong. Halo. Bapak Ibu hoyong di akhirat enggal dihisab hoyong. Hoyong kali. Kan cenah hoyong enggal dihisabna cenah. Orang kafir. Mau dihisab-hisab orang kafir mah. Ya. Nah, kafir tarik anugeun. Orang Islam nu dihisab mah. Orang kafir dihisab naon atuh? Gitu ya. Orang kafir mah paling cepet mah. Sehingga nauzubillah min dzalik oke kafir hayang gancang dihisab gitu ya Bapak Ibu. Tah. Nah, urang mah hoyong anu ringan ya. Layak paling cepetna terus Pak. Ya. Tah, talbisul iblis labisa yalbasuma asana teh pakai baju. Labisa pakai baju. Jadi urang teh siga salat, tapi salat nanti pakai baju iblis. Ya. Sehingga ada orang yang sholatnya ngan kata Rasul disungkruk we gitu. Tapi teka pengaruh apa tidak jadi ini buat dirinya. Gitu ya. Nah, baik, kita lihat di sini. Nih, Pak. Tablis iblis artinya menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Jadi siga ieu teh kabatilan tapi meuni endah pisan. Ya. Misal tabdil iblis kepada seorang qori. Ia akan baguskan bacaan Qur'annya, namun di dalamnya disisipi ketakaburan. Juga kepada seorang dermawan serta para mujahid. Gitu ya, Pak. Jadi tabdil iblis itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi menampakkan kebatilan dalam rupa wujud kebenaran. Pak Ibu, ini hadisnya nih, ya. Ini hadisnya Bapak Ibu, ya. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah, ketika pada hari kiamat,
nazala alal ibadi. Rasul turun kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Liyak dia bainahum kullu ummatin jasiyah. Untuk memutuskan terhadap umatnya. Wa kullu ummatin zasiyatun, dan setiap umat itu berlutut, Pak. Ya, dalam hadis ini. Fa awwalu mayyad'u bihi, dan yang pertama kali yang akan dipanggil adalah rajulun jama'al Quran. Seseorang yang ahli Quran. Bisa dia seorang qori, bisa dia seorang ahli tafsir, bisa dia apa saja. Ya. Wa rajulun yuqtalu fi sabilillah, dan seseorang yang wafat di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, dan seseorang yang diberi oleh Allah harta yang banyak. Jadi 3 kelompok dulu, Pak, yang dipanggil ini. Fayaqulu lil qari, kemudian Allah bertanya kepada seorang qari, alam u'allimka ma anzala ala rasuli, ya, alam u'allimka, bukankah aku telah mengajarkanmu, alama anzatu ala rasuli, apa-apa yang telah aku turunkan kepada Rasul. Maksudnya ngajarin Al-Quran. Bukankah aku telah mengajarkanmu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul? Allah berikan Anda kelebihan bacaan Quran Anda. Allah berikan Anda kelebihan kemampuan memahami ayat Quran. Allah berikan kepada Anda kemampuan membaca turos literatur sumber ajaran Islam. Allah, para orang-orang yang para qori, para ulama itu berkata, bala ya Rabb, betul wahai Allah. Qala, kemudian Allah bertanya, famadza alimta fima ulimta, apa yang engkau lakukan terhadap apa yang aku ajarkan itu? Qala, kuntu aku mubihi asna al-laili wa ana an-nahar, aku mengajarkan Al-Quran itu baik di siang hari maupun di malam hari. Jadi aku mengajarkan Al-Quran itu kemana-mana, baik malam maupun siang. Ya. Fayaqulullah, kemudian Allah berkata kepadanya, kadzabta, engkau telah dusta. Wa taqul malaika, kemudian malaikat pencatat amal baik amal buruk pun juga berkata, kadzabta, engkau telah dusta. Wa yaqulullah, kemudian Allah menjelaskan, bal aradta ayyuqala fulanun qariun, engkau melakukan itu hanya sekedar supaya engkau disebut seorang qari. Engkau melakukan itu hanya sekedar supaya engkau disebut seorang alim, seorang ulama. Faqad qila, dan orang berkata demikian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mudah menjadi seorang dai itu, tidak mudah. Ya, apalagi di amanah ilmu. Kalau seorang qori, seorang dai, dia tabligh kemana-mana hanya sekedar mencari keuntungan dunia, khawatir di akhirat sigakin. Ya. Ketika saya sama Pak DKM Pak Jiun, Ustadz siap kajian subuh suruh, saya harus siap, ya, sekalipun di Balai Endah kan dia, Cambayang di Balai Endah apa, ya, ujung kan dia, ya. Saya berangkat tadi jam 2:30, ya, 45 menit kan ya Pak subuh mah, ya, 2:30. Kenapa? Karena saya kepikir santri saya aja, para dai-dai itu yang kami kaderkan, mereka dikirim ke pelosok sampai berhari-hari ingin sampai ke tempat pengabdiannya. Untuk tabligh satu tempat ke tempat yang lain teh sampai ke naik turun gunung naik turun. Ayeuna abdi saukur ti Balai Endah ka dieu, Pak Haji subuh teuing lah. Di kumaha di akhirat. Di kumaha di akhirat. Lipuk. Ya. Maka seorang dai itu apapun kondisinya selama di bidang kesehatan jalan.
Namun ente Suryawan itu murid kamu yang dikirim ke Merauke, yang dikirim ke Papua. Mereka mah sabulanangan dikasih 1 juta. Jadi itu naripu. Enak kita ngajar wae ka dieu. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu. Nah, sok sieun siga kieu. Siga kieu. Alawarate. Ya. Kemudian yang kedua, ku abi tadi terjemah, mangke mau terjemah panjang teuing teh. Ya. Yang kedua, kemudian wa yu'ta bi sahibil mal, kemudian didatangkan seseorang yang Allah berikan harta yang luas, yang banyak. Fayaqulullah, kemudian Allah berkata, alam uwashi alaika hatta adaka tahtaju ila ahadin. Bukankah aku telah luaskan rizkimu sehingga engkau tidak membutuhkan kepada orang lain. Jadi ngerasa boga sagala teu butuh ku batur. Saya mah boga naon, hayang naon tinggal bayar. Hayang naon tinggal bayar. Hayang naon tinggal bayar. Saya tidak butuh kepada orang lain. Itu ya Pak ya. Karena segala sesuatu diukurnya dengan materi yang dia miliki. Kemudian ia menjawab, bala, betul ya Allah. Qala, kemudian Allah bertanya, famaza alimta fima ataituka, apa yang kau lakukan terhadap rizki yang aku berikan melimpah kepadamu? Qala, kuntu asilu rahima wa atasaddaku, aku menyambung silaturahmi dan aku sodakoh kali itu dia. Apa iya orang Islam atau orang kafir? Orang Islam yang ditanya itu. Saya sodakoh ke sana kemari, saya silaturahmi ke sana kemari dari rezeki yang telah engkau berikan. Fayaqulullah, kemudian Allah berkata, kazabta, engkau dusta. Wa taqulul malaika, malaikat juga berkata, kazabta, Anda dusta. Fayaqulullah, kemudian Allah berkata, bal aradta ayyuqala, engkau itu hanya ingin disebut fulanun jawadun, seorang itu dermawan, si fulan dermawan, si fulan dermawan. Apalagi kalau seandainya dia infak sedekah ya pas masa kampanye teu dipilih dibawa deui karpetna. Eta lebih ripuh gitu ya. Bahkan kemarin ada ya teu dipilih sakeluarga eta. Kemudian di keluarga itu dia salah satu keluarganya di makam di tanah kuburan miliknya. Kita digali deui, Bapak, ada berita gitu kemarin. Disuruh digali deui coba. Sudah 2 tahun, astagfirullahaladzim. Nah, karena keluarganya tidak memilih dirinya. Kan siap itu ngeri sekali kan ya. Luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga tadi disebut judan, hanya sekedar engkau seorang yang dermawan. Faqad qila dzalika, kemudian orang menyebut engkau seorang yang dermawan. Wa yu'ta billati qutila fi sabilillah, kemudian didatangkan kelompok orang yang terbunuh fi sabilillah. Fayuqaulahu, kemudian ditanya, fima qutilta, bagaimana engkau terbunuh? Fayaqul, kemudian ia menjawab, umirtu bil jihadi fi sabilika, aku diperintah untuk jihad di jalanmu. Faqataltu, kemudian aku terbunuh, hatta kutiltu, sampai aku wafat. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, kazabta, engkau dusta. Wa taqulul malaika, malaikat berkata, kazabta, engkau dusta. Wa yaqulu azza wa jalla, kemudian Allah Ta'ala berkata, bal aradta ayyuqala fulanun jariun, engkau itu hanya ingin disebut seorang yang pemberani. Faqad qila dzalika, dan demikian orang menyebutkan itu. Summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, kemudian Rasul memukul ininya apa, tumitnya. Faqala, kemudian berkata, ya Aba Hurairah, ulaika salah satu awalu khalqillah tusya'ara bihimun nar yaumal qiyamah. Mereka itulah 3 golongan yang pertama kali merasakan bagaimana pedihnya azab neraka. Jadi 3 itu Pak. Talbisul iblis. Bapak, apakah seorang ahli Quran buruk gitu? Tidak. Apakah seorang dermawan itu buruk?
Tidak. Apakah seorang yang mujahid fisabilillah buruk? Itu tidak. Tapi iblis dia berusaha mendompleng, ya, sehingga amal-amal yang dilakukan itu tidak ada faedahnya, ya. Ini dalam Sahih Ibnu Huzaimah, ya. Kemudian Bapak Ibu, sebentar lagi ya. Demikian juga kepada ahli saum. Bapak Ibu ini lihat ya. Demikian juga kepada ahli saum. Ibnu Zawji menjelaskan, kelompok pertama, seseorang menjalankan ibadah saum namun menampakkan kelemahan, malas-malas dan banyak meninggalkan kewajiban utama dengan alasan saum. Nah, itu hati-hati. Pas saum teh, nah ke kantor teh keberangan wae nuju saum atuh Bapak. Lulus atuh sing dimakum bae gitu kan. Ya, hati-hati. Bisa jadi itu teh talbisul iblis. Kadang-kadang kamu teh ini nggak tuntas-tuntas kerjaan teh, teu siga biasa. Saya nuju saum, nu disalahkeun saha? Puasa. Pak, karena saum, nah waktu belajarnya dikurangkan ya Pak ya. Ya, nah puasa. Jadi dikurangkan segala. Padahal Rasul beberapa kali melakukan perang justru ketika bulan Ramadan dalam keadaan saum. Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Talbisul iblis seringkali kita saksikan. Ini oleh Ibnu Zawji menjelaskan. Ada orang yang saum tapi dia jadi malas. Sholat subuh, memang di sholat subuh, tapi tidur lagi ke kantor jam 8. Kudu dimapung bae cenanya dan nuju saum gitu. Ya. Kemudian jam 12 tidur tos taraweh tunu. Jadi dia tidak produktif seperti itu. Hati-hati, demikian itu bisa talbisul. Ya. Kelompok kedua sebaliknya, membanggakan diri dalam saumnya. Wah, cenah saya mah kuat. Contohnya mah ini Pak, ya. Nah, ayat ini hadisnya ya, hadisnya. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala qultu la asumanna nahara wa aqumanna laila. Abdullah bin Amr, ya, dia pernah berkata, aku akan saum di siang hari dan aku akan sholat di malam hari. Falakitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul berkata, antal ladzi qulta la asumanna nahara wa aqumunal lail. Engkau betul yang berkata bahwa akan saum terus di siang hari dan akan sholat malam di malam hari. Jadi ini teh sebenarnya apa? 3 orang yang tanya ke Rasul, tanya ke Aisyah, seperti apa ibadah Rasul? Itu 3 orang. Ya, artinya satu, saya mau saum terus. Kemudian satu lagi, saya mau sholat malam terus, akan tidur-tidur, saum terus akan buka-buka. Yang terakhir, saya dan ngabujang we, moal kawin-kawin gitu. Anu kata. Nah, ini salah satunya yang ditanya. Aku Rasul tadi antep kan, Rasul langsung tanya, apakah engkau antal ladzi qulta la asumanan nahara wa aqumun lail? Bukan, betulkah engkau yang berkata aku akan saum terus-terus di siang hari, enggak pernah bolong, dan engkau akan terus-terus sholat malam di malam hari, yang engkau tidak akan pernah tidur? Qala qultu dzalika, betul Rasul, saya pernah berkata demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, innaka la tutiku dzalika fakum wanam. Jangan engkau melakukan itu. Fakum wanam, engkau sholat malam, engkau tidur. Wasum wa aftir, engkau puasa, engkau pun juga berbuka. Sum fi kulli syahri salasati ayamin, saumlah setiap bulan 3 hari. Fadzalika siyamid dahr, itu adalah sama dengan saum selama 1 tahun. Itu ya. Ayat bubit itu tanggal 13, 14, 15. Qultu inni utiku afdalu min zalika, saya bisa lebih dari itu.
Saya bisa saum tidak 3 hari ya Rasul, bisa lebih dari itu. Qala sum yauman wa aftir yauman. Jika demikian, engkau puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Inni utiku afdalu min dzalika. Ya Rasul, aku bisa lebih dari itu. Qala sum yauman wa aftir yauman wa dzalika a'dalu siyami wa huwa saumi daud. Engkau saum sehari, berbuka sehari, dan itu lebih baik. Hanya maksimal seperti itu, karena itu adalah saum Nabi Daud alaihissalam. Inni utiku afdal min dzalika. Aku bisa lebih dari itu ya Rasul. Maka Rasul la afdal min dzalika. Tidak ada yang lebih dari situ. Jadi hanya boleh saum sehari, buka sehari, tidak boleh. Jadi ada ketika saum Ramadan itu, ada yang dia menunjukkan kelemahannya, ada juga menunjukkan kehebatannya. Ya, hati-hati. Bisa jadi itu adalah talbisul iblis. Saum adalah ibadah syirriyah. Pak, saya akhiri sini. Saum adalah ibadah syirriyah, ibadah yang hanya terkait seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak sedikit seorang yang saum ingin mendapatkan pujian yang menunjukkan kepada orang lain. Maka itulah beberapa tipu daya iblis untuk mengurangi dan menggugurkan pahala ibadah saum kita. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Allahu a'lam. Pas jam kita. Kami kayak tong langkung, tong lebih, mun tong kira, tong lebih, tong langkungnya kira mewajib. Pas ya bajinya. Ya. Bapak sedayana alhamdulillah. Tos suruk tuh, suruk atau duha. Bapak alhamdulillah enak dah kajian semua Pak Haji, tapi paling semangat kajian subuh. Pertama seger kene. Kedua suasananya adem gitu ya, termasuk teh sareng mun aya leuteun barokah. Hatur nuhun buat sedayana, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumahnya ya, jazakumullahu khairan katsiran. Ini Ibu Ita, kemudian ini ada Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya ya. Rasanya tidak ada yang perlu didiskusikan ya, kita berdoa aja ya bapak-bapak sekalian ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan senantiasa Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat hidayah dan kesehatan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami. Jagalah mereka, berikanlah kesehatan, keafiatan kepada mereka. Allahumma, ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa taril khayatan jadatan lana fikri khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena urusan yang paling pokok dan penting bagi kami. Semangatkanlah kami dalam menjalankan ketaatan. Beberapa hari ke depan kami akan menghadapi saum Ramadan. Berikanlah kepada kami kesehatan, keafiatan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan sehingga kami bisa ibadah, meraih keberkahan, rahmat darimu. Perbaiki pula urusan akhirat kami, karena itu tempat kembali kami. Perbaiki urusan dunia kami ya Allah, karena itu tempat hidup kami saat ini. Berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa menjadi tauladan dan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat kami. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa ada di dalam keberkahan. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan usia kepada kami, mudah-mudahan tambah usia itu menjadi tambah kebaikan bagi kami. Dan
seandainya kematian itu Engkau berikan kepada kami, jadikanlah kematian itu sebagai akhir dari perbuatan kehilapan dan kesalahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-tuqa wal afafa wal afiyah. Ya Allah, berikanlah kepada kami mohon kepadamu, anugerahkanlah ketakwaan kepada kami, kesehatan kepada kami, dan keafiatan kepada kami. Terimalah semua amal-amal ibadah kami, ibadah sholat kami, ibadah infak sedekah kami, ibadah saum kami, ibadah sholat kami, dan ibadah-ibadah yang kami lakukan. Dan jadikanlah kebaikan kami sebagai jariah buat kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Bapak Srena. Maka biasa sholat antara dua ya. Maka bagi apa intinya? Itu nggak turun,